mengajar gitu ya. Mereka cerita mengenai di mana mereka berevangelisasi. Ya gampang tahu, ya teorinya semua udah ada, tapi ketika disuruh praktek kira-kira gimana? Di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 2 dikatakan Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua untuk apa? Untuk pergi ya, tadi kan untuk pergi mewartakan kabar baik ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kalau kita cuma beriman aja tapi tidak melakukan, ya percuma. Ya, sama ini juga ya di dalam evangelisasi. Jika kita teori aja tanpa praktek adalah mati. Ya. Nah, praktek evangelisasi itu ada bermacam-macam. Ya. Nah, yang pertama adalah dengan kunjungan. Kunjungan apa? Bisa kunjungan rumah atau juga kunjungan panti. Kemudian juga praktek evangelisasi ini juga ada juga yang perjumpaan khusus. Apa yang ketiga lainnya ya, lewat medsos, digital, online, masih sosial. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, kunjungan rumah nanti ini yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, kunjungan rumah kita akan berkunjung ke rumah-rumah. Saya mau ingetin hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita nanti berkunjung ya. Yang pertama adalah kita itu melakukan survei ya, kayak orang ngelakuin survei. Bapak Ibu udah praktek ya kemarin berteman, cara berteman jadi diajak ngobrol, bukan disurvei, jangan seperti itu ya. Terus ingat jangan minta sumbangan gitu ya, seolah maksudnya minta sumbangan, saya yakin Bapak Ibu gak akan minta sumbangan, tapi ngomongnya seolah-olah kayak orang yang mau minta sumbangan. Itu jangan ya, jangan, nggak boleh gitu ya. Atau enggak cari informasi, dicari informasi, kepo ya, anak sekarang namanya kepo, pengen tahu gitu ya, pengen tahu gitu. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Biarin yang kalau mau kita giring dia, bawa dia supaya ya biarkan dia sendiri aja yang cerita, bukan kita yang nanya detail gitu ya. Kemudian jangan ngomongin orang ya Bapak Ibu ya, gosip ya, jangan ya. Terus juga jangan ini menawarkan sesuatu yang sulit, apa ya, kalau bahasa kitanya menjanjikan sesuatu yang nggak masuk akal gitu, kayak ngawang-ngawang. Terus juga jangan menggurui ya, tahu lah ya, menggurui atau menasihati terus gitu ya. Bapak harus begini begitu. Nah, kata harus ya, kita juga gitu, dulu juga saya gitu ya, susah. Bapak harus begini, Ibu harus begini. Nah, itu ya, jangan dipakai. Lebih baik kita bilang iya Pak, saya usul, atau lebih baik Bapak seperti ini gitu ya. Kalau memberi masukan, kita balik lagi, ini cuma usul saya, jangan konseling karena bukan waktunya konseling ya. Ini waktunya kunjungan. Nanti kalau konseling mah ajak aja ke gereja, janjian waktu khusus ya untuk konseling. Terus jangan memaksakan kehendak ya, jangan maksain gitu ya. Oh, menurut saya begini, dipaksa-paksa, jangan. Karena nanti kalau ternyata kita maksain kehendak, salah, siapa yang disalahin begitu? Kita pasti ya. Jadi jangan memaksakan kehendak dan jangan datang terlambat ya, atau terlalu pagi. Setelah kunjungan rumah dan juga kunjungan panti, tapi Bapak Ibu nggak usah melakukan ya di kita ini, cuma kunjungan rumah aja. Itu yang tadi saya sudah bilang, bisnis ya. Mungkin nanti Bapak Ibu adik-adik semua lagi bisnis gitu ya. Udah ngomongin bisnis, bisa mewakili
ada komunitas nggak selalu harus rohani. Mungkin nanti yang pekerjaannya dokter ada komunitas dokter, ada enggak kalau ibu-ibu ada arisan ibu-ibu ya. Nah itu juga dipakai untuk menyampaikan mewartakan kabar baik. Ini juga ada yang ketiga, evangelisasi secara digital. Sekarang semua udah digital ya. Nah kemudian, kita juga bisa berevangelisasi kepada orang-orang yang berbeda agama, ya kayak komunitas ini. Jadi kebetulan ini ya, suami saya kawan sekarang dia masuk ke ikutan Lions Club. Ya Lions Club kan masih sosial kemasyarakatan. Ya di sana kita bisa berevangelisasi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa nanti kita akan berkunjung berdua-dua. Ya, nanti di dalam orientasi ini kita akan belajar penentuan tim kunjungan. Kemudian nanti kita juga akan belajar siapa yang akan dikunjungi, kapan berkunjungnya, dan identifikasi awal. Kalau Pak Sukti boleh bareng-bareng ya, samakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan istri atau suaminya nggak ikut, tapi sudah beristri, sudah berkeluarga, udah punya pasangan, harus sama yang sejenis. Kemudian diusahakan untuk mencari pasangannya yang rumahnya dekat, jangan terlalu jauh. Terus pasangannya tetap. Sekarang siapa yang dikunjungi? Carilah ini keluarga sendiri, kerabat atau kenalan. Terus siapa lagi? Ya kenalan juga boleh, kerabat kenalan juga boleh. Kemudian rekan kerja atau rekan bisnis juga boleh. Boleh Bapak Ibu juga cari ini orang di paroki sini, di lingkungan, di wilayah paroki. Atau enggak mungkin ada teman sekolah, teman sepelayanan, atau teman di mana gitu juga boleh. Ya, nah itu ya yang dikunjunginya mereka. Nah sebelum kunjungan ini yang dilakukan, siapkan hati, berdoa pribadi, terus konfirmasikan kunjungannya, janjian ya, janjian, terus datang tepat waktu, jangan terlambat, jangan juga terlalu pagi, janji jam 10 datang jam 8 gitu ya. Jangan ya. Nah ketika nanti kita berkunjung, siapkan, maksudnya bahan atau buah tangan itu siapkan, misalnya mau apa kita bawa. Kalau di paroki di sini ada ini enggak? Warta berita gereja udah nggak ada ya, udah nggak ada. Misalkan mau bawa kartu, misalnya doa tentang doa rosario atau buku-buku renungan. Terus begitu. Nah, kita kan janjian nih sama teman kita. Sebelum pergi itu jangan langsung udah ketemu di sana, boleh langsung ketemu di sana, tapi cari tempat dulu untuk sama-sama berdoa. Jadi berdoanya itu kita doa pribadi dan nanti sama teman tim juga berdoa ya. Jadi berdoanya minta apa? Minta Roh Kudus bekerja. Lupa ketika mau kunjungan kasih tahu untuk doanya nih, saya mau kunjungan ya, tolong doain saya dan tolong doain saya supaya kunjungannya berjalan dengan baik, dan juga Bapak Ibu berpakaian rapi dan sopan ya. Nah ini ketika berkunjung apa aja yang dilakukan? Yang pertama bersandar kepada Roh Kudus. Apa maksudnya bersandar kepada Roh Kudus? Maksudnya adalah mengalir aja, yang nyantai aja. Kalau kayak kita ketemu teman gitu, kita baru kenal sama orang, ngobrol soal kerjaan dulu, ngobrol soal hobi dulu, nggak masalah. Ya pokoknya mengalir aja. Nanti kalau nggak sampai ke langkahnya cuma saya datang cuma berteman aja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak usah harus selesai, nggak apa-apa berteman. Ya udah aja, nanti siapa tahu memang awalnya berteman doang, nanti yang lainnya langkah-langkah selanjutnya orang lain yang
bekerja. Jadi biar aja kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tapi mungkin enggak Bu, kalau misalnya saya melakukan dari 1 sampai 5 mungkin dalam sekali pertemuan mungkin juga. Ya kalau misalnya Roh Kudus bekerja saat itu orangnya udah ngerti, udah tahu, langsung oke, mungkin banget. Ya, jangan kalah di dalam mana-mana, tapi tetap arahkan. Kita harus mengarahkan tujuannya bahwa untuk menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang Kristus untuk kunjungannya kali ini, ya. Dan nggak usah lama-lama, sampai 2 jam, 3 jam, sejam setengah lah paling lama. Kalau memang susah, nggak bisa, ya udah, jadi nanti laporkan apa adanya. Setelah kunjungan apa? Nah itu ya tadi yang saya cerita. Udah saya ceritakan ya, silahkan kalau memang perlu pastor yang menindaklanjuti, kasih ke pastor, doakan, jangan lupa ucapin terima kasih. Sekali-sekali hubungi. Terus laporkan kalau misalnya lewat paroki atau lingkungan, laporin, jangan lupa ketua lingkungannya ke paroki. Ya, nanti Bapak Ibu juga untuk tugas di camp ini, Bapak Ibu juga akan buat laporan kunjungan. Jadi nanti dibuat laporan kunjungannya. Ada nanti evaluasi kunjungan rumah. Nah di sana Bapak dan Ibu semua, adik-adik semua, sharingkan pengalaman ketika berkunjung.